Selamat pagi Bapak Ibu, kabar baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga kondisi yang sama dengan saya di Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah, semoga dimanapun Bapak Ibu yang menghadiri webinar saya sekali ini ataupun di luar sana dalam kondisi yang baik. Baik, kepada Bapak Ibu, mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, tanpa perlu berlama langsung saja kita kepada pembicara kita, yaitu kepada Pak Dwi. Waktu dan layar kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Cindy, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat, penuh semangat untuk belajar bersama sampai jam 11 nanti, gitu ya. Baik, selintas, jadi saya perkenalkan, saya Dwi Wiyana, Bapak Ibu, social practitioner. Sebelum ini saya adalah wartawan Tempo. Saya di Tempo sejak terbit kembali 98 sampai 2017, lumayan lama gitu, 19 tahun. Kemudian 2017 saya resmi keluar dari Tempo, menekuni sustainability sejak tahun 2013. Jadi ada jeda sekitar 4 tahun saya nyambi ya Bapak Ibu, nyambi di Tempo tapi belajar tentang AR dan SR gitu. Sampai saat ini lebih dari 150 perusahaan sudah kami bantu ya untuk penyusunan ARSR dengan berbagai bidang, bidang usaha dari keuangan, konstruksi, infrastruktur, pertambangan dan seterusnya. Itu selintas siapa kata tadi kan tidak kenal tidak sayang gitu ya. Mungkin siapa tahu malah sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah ngobrol, sudah pernah ketemu gitu. Misalnya iya, terima kasih. Lanjut Mbak. Bapak Ibu, dari 2013 sampai 2000 betul ya 2003 sampai 2025 dengan sekian banyak klien gitu ya. Ada dua pendapat besar tentang SR gitu. Ada yang bilang gampang gitu ya. ASR itu apa gampang gitu. Tetapi ada kelompok lain yang susah Pak gitu. Yang susah itu sering muncul tanda petik ya keluhan ketika habis FGD gitu ya. Habis material assessment kita bahas detail gitu ya. Ya Pak Dwi bikin pusing. Nah itu yang pendapat yang kedua. Nah nanti Bapak Ibu di bagian yang mana? Apa yang bilang susah atau yang bilang gampang gitu. Nah kalau yang mudah itu alasannya ada setidaknya tiga gitu ya. Jika perusahaan memulai dan prinsip-prinsip dasar keberlanjutan sudah tahu lah gitu ya, atau mungkin sudah pernah membuat atau sekian tahun sudah membuat, maka teman-teman yang menjadi PIC yang tidak ganti-ganti gitu ya, gampang Pak Dwi sambil merem gitu kalau orang Jawa bilang ya, rampung kira-kira gitu ya. Dan yang kedua karena data yang tersedia di perusahaan itu sudah tersistematis ya, sudah runtut, masing-masing PIC sudah jelas, aku mau ngapain, datanya ada gitu. Kalau orang Jawa bilang tidak harus ngopiak-opiak ya, tidak harus mengejar-ngejar, semua sudah ada. Indikatornya jelas, targetnya jelas, capaiannya jelas gitu sehingga teman-teman PIC ya tinggal kolek aja nih sesuai keperluan ambil. Ibaratnya kita punya banyak laci A, B, C itu dengan gampang mencari gitu ya. Nah, yang ketiga tentu mudah ketika narasi konsisten ya, relevan. Artinya di dalam hal ini teman-teman dari PIC dibantu dengan konsultan gitu ya, memang sudah punya apa gambaran gitu ya. Aku harus bagaimana sih? Kan kalau ARS itu kalau misalnya ditulis oleh konsultan, kan ada konsultan, ada agensi, ada teman-teman ya di perusahaan tiga itu harus equal, saling membantu gitu ya, saling mengisi gitu. Sehingga hasil akhirnya produk yang berkualitas dan tepat waktu gitu ya. Untuk teman-teman emiten perusahaan publik paling tidak kalau SR kan 30 April harus sudah setor ke OJK gitu ya. Kira-kira gitu itu yang kelompok pertama yang gampang Pak Dwi SR mah sambil tidur sambil merem juga bisa. Kira-kira gitu ya. Tetapi berikutnya ada yang kelompok lain, mau pendapat lain yang bilang pusing Pak Dwi bikin SR itu lebih jelimet dibanding AR gitu. Ya, slide berikutnya Mbak yang kedua tuh yang dibikin. Nah, ada yang bilang susah Pak Dwi jelimet, apalagi frameworknya banyak banget, tambah terus gitu ya. Kita POJK, SOJK belum beres, JRI muncul lagi yang baru gitu ya, pemburuan sektornya nambah lagi.
tambah lagi FRS1, CFD, aduh, gitu kira gitu. Itu sering banget muncul tuh. Ketika, aduh, jelimet lebih mudah KPAR deh kayaknya, bilang gitu ya. Nah, ada beberapa pendapat kenapa itu muncul gitu ya. Nah, yang pertama tadi saya sudah sebut banyak regulasi, banyak sekali, dan terus update gitu ya. Itu yang aku belum khatam yang itu muncul yang baru, kira-kira gitu. Banyak standar, banyak drama. Kalau dalam emoticon mungkin pakai nangis gitu ya, yang matanya keluar air mata gitu. Kemudian yang kedua yang sering terjadi, susah Pak nyadikan topik isu materialnya apa sih? Nah, bagaimana mencari isu yang benar-benar material, yang penting, relevan, mendesak gitu ya. Prioritas untuk disampaikan di laporan gitu. Nah, ini tentu nanti kita bisa diskusikan bagaimana sih mencarinya gitu. Kemudian ketersediaan data. Nah, ini apalagi Bapak Ibu yang perusahaan-perusahaan yang kantor cabangnya banyak kayak perbankan gitu. 300. Wah, itu aduh datanya banyak banget Pak Dwi. Ngumpulin energi. Aduh, kira-kira gitulah itu yang selain itu juga hasil pengukurannya kan kita harus punya template masih macam-macam tuh. Gitu ya. Udah banyak kantor terus pengukurannya juga kita belum punya pengukuran yang kalau kata kita sepakatin gitu ya di perusahaan gitu. Data nggak kompak, ini sering terjadi perusahaan itu misalnya kita bikin data energi gitu ya, ada 300 cabang gitu. Yang 200 ngirim, yang 100 enggak. Yang air 100 ngirim, 200 jadi aduh gitu. Jadi betul-betul tidak seragam gitu ya. Ketika yang keempat, strategi dan relasi kurang jelas strateginya apa, kemudian ini yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi sering ketika terjadi pergantian PIC itu. Strategi narasinya kadang-kadang nggak nyambung. Terus ISG-nya, aduh ini gimana ya? Strateginya ini, aduh targetnya ini, nentukan gimana ya? Kira-kira gitu. Jadi ceritanya susah nyambung itu. Yang sering terjadi Bapak Ibu yang kami sering temukan itu kadang-kadang setiap tahun ganti PIC itu. Ganti PIC nggak ada template. Waduh, itu Pak Duta dari mana ini? Aduh, itu dulu Mbah pindah ya Pak. Kira-kira gitulah. Jadi strategi narasi kurang jelas karena beberapa antara lain tadi mau apa terjadi pergantian tidak ada buku putih gitu ya, makanya kami sering kepada klien nggak apa-apa yuk kita bikin buku putih, jadi siapapun PIC yang datang, siapapun PIC mengerjakan dia tahu ini datanya ini, mencari ini, mengkonfirmnya ini, ya kira-kira gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, tuntutan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Nah itu sering ya karena memang SR itu kan bukan greenwashing ya, kita harus betul-benar transparan apa yang terjadi kita ungkapkan gitu ya. Tidak boleh ditutup-tutupin karena sekarang mata teman-teman di apa sosial media, teman-teman di itu lebih tajam gitu ya. Kemarin ada satu kasus misalnya ada perselisihan gugatan gitu terus tidak masuk, itu muncul tuh kok nggak masuk padahal kita tahu gitu. Atau kemarin saya berusaha FGD salah satu klien yang kebetulan ada kasus ini lembaga keuangan, bagian penagihannya tahun ini dibunuh gitu ya. Dibunuh oleh nasabahnya, kebetulan itu perempuan, terus Sumatera, ini nasabah itu menagih diboncengin oleh, penagihnya menagih dibonceng oleh nasabah yang bermasalah gitu. Akhirnya officer tersebut, kemudian meninggal karena dibunuh gitu. Nah hal itu kan harus kita sampaikan gitu, kesampaikan yang penting adalah investigasinya seperti apa, mitigasi seperti apa, itu harus menjadi penting. Transparan dan akuntabilitas, kita bukan greenwashing gitu ya. Tetapi juga penting, kadang-kadang, aduh kalau enggak itu nanti terus takut salah. Kalau salah ya tetap, ini kuncinya tetap kita harus, kalau dalam baju wartawan itu, cek dan recheck gitu ya, sehingga kita sampaikan benar-benar fresh kelar, benar-benar benar, kira-kira gitu. Itu yang dua posisi besar, yang bilang gampang, sambil merem pun bisa, gitu. Tapi ada yang bilang susah. Di mana posisi Anda? Nanti kita diskusikan. Kira-kira gitu. Nah kita coba bahas yang slide berikutnya, yang topik-topik yang akan kita bicarakan di sesi ini ya. Pertama, nah oke. Nah ini Bapak Ibu di layar ini adalah tentang inisiatif ya, laporan keberlanjutan hasilnya adalah laporan keberlanjutan banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa cermati satu persatu ya, dari JRI, dari ya sekalian bisa dicek lagi gitu ya, SASB, AFS terakhir gitu ya. Lanjut Mbak, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Slide berikutnya. Nah ini adalah gambaran ke depan, itu kira-kira ada dua
framework besar yang akan muncul di SR. Pertama GRI gitu ya, kedua IFRS S1 dan IFRS S2 yang secara global itu mulai diadop 1 Januari 2024 secara global ya. Nah di Indonesia sendiri IAI dan OJK juga itu merilis PSPK 1 dan 2 yang akan mulai berlaku 1 Januari 2027, tetapi belum jelas siapa yang nanti akan wajib mengadopsi itu. Kita masih menunggu. Sampai terakhir kemarin diskusi dengan salah satu klien, betul Pak, kita masih menunggu dari mereka karena draftnya masih belum ada yang draft final. Masih draft yang menurut hasil akhir itu per 31 per akhir Maret itu ya, tetapi yang akhir belum ada. Lanjut Mbak. Nah itu gambaran besar tentang ke depan seperti apa. Nah pertama kita masuk ke topik decoding the new rules gitu ya. Nah kita tujuannya kita sampaikan di layar. Nah, kita ngomong pertama soal evolusi standar dan regulasi keberlanjutan Bapak Ibu. Teman-teman yang biasa atau sudah sering menulis SR tentu paham bahwa sebelum menjadi mandatory, ya SR itu hanya voluntary ya, semacam sukarela niat baik lah gitu ya. Karena kita perlu ada pelaporan gitu ya tentang aspek lingkungan sosial, ekonomi dan tata kelola. Tapi sekali lagi itu sifatnya voluntary gitu ya, hanya niat baik, goodwill, terus memang secara exposure pengen menyampaikan kepada stakeholder ini loh kami punya laporan gitu. Nah tetapi belakangan gitu ya secara urutan waktu kemudian menjadi kewajiban, menjadi mandatory gitu ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia menjadi wajib ketika ada POJK 51 2017 itu pun bertahap gitu ya. 2019 mulai untuk Bank Buku 3 dan Bank Asing dan seterusnya. Kemudian keluar SEOJK 16 sebagai pedoman teknisnya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita cek konteks global dan regional Bapak Ibu, nah kalau global kita tuh adalah JRI, DCFD, kemudian yang terakhir ISSB yang FR1 S2 gitu. Nah, itu kalau kita cek ke belakang memang JRI sebagai pionir gitu ya untuk merumuskan tentang framework keberlanjutan. Sejak 97 merilis draft gitu ya, merilis standar, kemudian mulai berlaku itu di tahun 2000-an lah ya, itu resmi diluncurkan gitu. Nah kemudian ada TCFD, nanti kita bisa cek lagi tentang apa sih TCFD. Nah yang patut kita perhatikan di Indonesia Bapak Ibu, itu memang tahun 2006-2007 itu mulai mengadopsi, ada beberapa perusahaan mengadopsi JRI gitu. JRI diadopsi sebagai standar global, kemudian keluarlah POJK 51 yang mewajibkan untuk emiten lembaga jasa keuangan dan publik untuk wajib membuat SR. Nah sampai saat ini juga banyak laporan keberlanjutan yang disusun oleh mereka perusahaan yang tidak termasuk emiten, perusahaan publik maupun lembaga jasa keuangan. Karena walaupun tidak wajib tapi teman-teman berinisiatif lah gitu ya membuat itu gitu. Jadi JRI dan POJK. Yang terakhir IFRS S1 dan S2 yang tadi sempat saya sampaikan. Kira-kira gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya tentu kita mesti kritis juga gitu. Bahwa keberadaan laporan gitu ya, standar itu sekarang dampaknya bagi perusahaan ya kita mau tidak mau. Sorotan dunia itu kan sekarang lebih ke SR gitu ya. Bagaimana kamu berusaha, dampakmu seperti apa, mengelola dampak seperti apa gitu ya. Nah itu harus dilaporkan pada semua stakeholder gitu. Nah semakin ketat aturannya gitu ya, semakin tuntutan stakeholder juga makin kuat gitu. Nah yang paling baru tadi di sektor keuangan gitu ya. Kalau JRI kan kita ngomongin apa dampak perusahaan terhadap ekonomi sosial lingkungan gitu ya. Nah cuma kepentingan investor belum tercover. Nah, kemudian muncullah kemudian yang IFRS 1 dan 2 yang lebih ngomongin punya kaitan dengan sektor keuangan. Dalam ini soal kapital, soal modal gitu ya. Nah, jadi memang ESG tidak semata-mata laporan yang mohon maaf ya, ya yang penting memenuhi regulasi, tetapi lebih ada faktor strategisnya lah tentang benar kita menyampaikan kinerja ESG kita
secara transparan, terus akuntabel lah kira-kira gitu. Jadi bukan sekedar kepatuhan regulasi Bapak Ibu, tetapi menjadi alat strategis ya gitu ya, untuk membangun keunggulan kompetitif di dunia usaha. Beberapa perusahaan Pak Dwi kita butuh SR karena yang kita sampaikan juga membantu ketika kita mencari loan dari pinjaman perbankan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang untuk topik yang pertama. Lanjut Mbak. Kita ke framework that drive strategy. Nah ini kita ngomongin soal apa makna framework dalam konteks strategi gitu ya. Yang pertama, dalam konteks keberlanjutan Bapak Ibu, framework menjadi panduan gitu ya, membantu kita berpikir soal struktur berpikir dan alat pengambilan keputusan strategis ya. Kalau tidak ada framework itu bahwa kita nggak punya pola, mau ngapain ya gitu. Nah, framework seperti JRI, TCFD, IFR, SAP2 itu membantu perusahaan untuk memahami isu keberlanjutan secara sistematis gitu ya. Identifikasi risiko, oh ini gitu ya. Risiko yang terjadi ini. Pengukuran dampaknya seperti apa ya? Oh pakainya toolnya ini. Lalu dari situ kemudian ada perubahan strateginya ini loh. Kira-kira gitu. Untuk yang makna framework dalam konteks strategi. Nah kemudian yang paling baru IFRS 1 dan 2 sebagai penggerak strategi. Mau tidak mau Bapak Ibu kehadiran framework ini gitu ya sebagai fondasi baru itu memang menjadi sangat penting karena dengan ada JRI dan IFR berarti kepentingan stakeholder maupun teman-teman pemodal itu menjadi sudah tercover lah kira-kira gitu ya. Jadi pengelolaan informasinya secara finansial itu tergambar di IFR 1.2, tetapi yang sosial, lingkungan, kemudian ekonomi itu di-cover di JRI. Jadi dua-duanya menjadi saling mengisi gitu. Nah, IOS 1 memang kita fokus ke risiko dan perubahan perkara iklim. Nah, ini juga pengalaman kami sejauh ini belum banyak ya, belum banyak perusahaan yang memang menyusun gitu ya, menyusun secara lengkap tentang implikasi finansial dan risiko atau perubahan iklim. Itu masih belum banyak yang menyiapkan roadmap-nya gitu ya. Apa sih risiko strategis, risiko fisik itu banyak yang belum siap gitu. Nah, kalau IFRS 1 2 kan fokusnya kan memang risiko dan peluang terkait iklim, kemudian pakai struktur TCFD ya, dana governance, strategi, risk management, dan metric and target. Ini pengalaman kami belum banyak klien yang memiliki itu gitu. Nah, integrasi dengan framework lain Bapak Ibu tetap saja karena kita ingin menghadirkan laporan yang komprehensif, maka IFRS 1 dan 2 itu memang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Tetap lebih afdol gitu ya, kita bergabungkan dengan framework lain seperti JRI standar yang selalu berkembang gitu ya. Berkembang dalam konteks ada update gitu ya. Misalnya Kak Nagam Hayati itu sekarang udah ada yang 2024 gitu ya, itu terus berkembang. Nah, selain JRI bisa kita adopsi dengan SDGs juga gitu ya, mau tidak mau dengan SDGs kita gabungkan. Kalau Martella mendukung SDGs berapa sih? Kira-kira gitu. Nah, kemudian yang contoh praktek penerapan. Nah, ini tentu sangat tergantung pada bidang usaha masing-masing Bapak Ibu. Kalau perbankan kita punya KKUB ya, kredit usaha keberlanjutan itu mereka akan menyalurkan kredit mencari program-program yang ramah lingkungan, kira gitu ya. Artinya yang green energy, terus kemudian sekarang ya perbankan harus mulai mikir untuk tidak membiayai program-program yang berbasis batu bara misalnya. Jadi sekarang udah mulai bank untuk layakan finansial itu debitur itu lebih ke hal-hal yang ramah lingkungan. Ada pertimbangan lingkungan sosial di dalam memberikan kredit kira-kira gitu. Nah di sektor lain kayak infrastruktur mereka teman-teman sudah mulai menerapkan prinsip pembangunan yang rendah karbon gitu ya. Teman-teman ada yang menggunakan semen ramah lingkungan gitu ya, kemudian membangun gedung yang green gitu ya dan sebagainya. Mereka mulai concern ke situ. Sekali lagi untuk yang praktek penerapan memang sangat tergantung dengan bidang usaha masing-masing perusahaan. Berikutnya Mbak, kemudian kita ngomong tentang from insight to action gitu ya, membangun dasar analisis ya, insight generation. Nah dalam konteks ini setiap perusahaan yang akan menyusun SR tetap pertama adalah mengidentifikasi isu-isu material itu yang penting ya, plus dampaknya. Nah biasanya kami melakukan hal itu kita di FGD
untuk mereview topik-topik material tahun lalu karena JRI memang minta setiap tahun ada review. Apakah topik materialmu di tahun lalu masih relevan? Nah, masih itu bisa berarti sama atau ada penambahan dan isu baru atau ada pengurangan karena dianggap tidak relevan di tahun yang sekarang. Terakhir kemarin kami FGD untuk topik material 24, kemudian kita, ada apa? Ada 2 isu. Kita mengoptimalkan gender equality, berarti non-diskriminasi masuk sebagai topik baru. Nah, kira-kira gitu. Jadi pertama adalah kita harus menentukan apa sih isu-isu material. Nah, materialitas itu kan ada syaratnya kan ada relevan, mendesak, penting gitu ya. Dikunci ada datanya. Nah, nanti kita bisa dipilih lebih lanjut. Nah, kemudian transforma insight menjadi aksi. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, setelah perusahaan punya analisis ya risiko, target dan seterusnya adalah mentransformasi ya. Jadi yang sudah ada kita gambarkan, kita rumuskan, kemudian kita ke insight menjadi aksi nyata. Nah, itu kita bisa ngomongin gitu ya ke dalam kebijakan, target, KPI dan seterusnya gitu ya. Dengan cara itu keberlanjutan menjadi tidak sekedar menjadi insight terpisah, ini bagian dari strategi inti perusahaan, kira-kira gitu. Misalnya perusahaan net zero emission ini sekarang lagi tren gitu loh, tren karena memang tuntutan regulator ya kita harus seperti itu. Nah, ngomongin soal penetapan target, misalnya punya baseline tahun sekian, lalu penurunannya seperti apa, itu kita bisa rumuskan perusahaan itu gitu ya. Terus kalau setelah green financing seperti apa dan seterusnya gitu. Dan yang berikutnya mekanisme implementasi dan pengawasan. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu, keberhasilan strategi berkelanjutan kan tidak hanya pada perencanaan ya, tetapi lebih pada eksekusi dan pengawasan. Nah, jadi anak di atas kertas bagus nih, terus waktu dipraktekkan seperti apa? Aduh, ternyata gitu. Nah, selain itu tetap harus ada mekanisme pengawasan ya, ada implementasi, ada pengawasan. Itu urutan-urutan yang mau tidak mau harus kita lalui, kita penuhi. Dalam konteks ini, Dekom, direksi, manajemen puncak itu harus ada komitmen. Kami sering menemukan kasus-kasus klien, aduh Pak, nggak nyambung ya Pak, temu bapak-bapak itu, kadang-kadang ada yang kita ini tapi itu ada beberapa hal yang tanda petik mengeluhkan gitu ya, top manajemen nggak support karena ini gitu. Nah, kemudian contoh aksi nyata. Nah, ini sekali lagi ini juga kembali ke masing-masing bidang usaha, Bapak Ibu. Misalnya perusahaan X gitu ya, produknya apa, layanan hijaunya seperti apa, pemeliharaan lingkungan seperti apa, material rendah karbon seperti apa, EBT seperti apa, dan seterusnya. Jadi sangat tergantung Bapak Ibu nanti bidang usaha Bapak Ibu apa. Kemudian terakhir Mbak, yang conduct your sustainability report ya, yang topik terakhir. Nah, laporan keberlanjutan sebagai alat manajemen Bapak Ibu dalam konteks bisnis modern memang laporan keberlanjutan terus ya berevolusi ya, tapi dari sukarela menjadi wajib gitu ya. Dan punya tidak sekedar dokumen kepatuhan, tetapi alat manajemen yang strategis. Saya sampaikan tadi, beberapa perusahaan Pak Dwi, kita ingin menyusun SR transparan, bukan greenwashing, karena akan menjadi tool bagi kita untuk mencari pinjaman dari perbankan. Nah, beberapa perbankan juga memang mereka, saya pernah ke satu perusahaan semen gitu, mereka memberikan green loan, tapi dengan syarat perusahaan berhasil mencapai ini gitu. Artinya SM jadi alat manajemen yang strategis untuk semua stakeholder termasuk perbankan gitu. Yang kedua keterkaitan dengan IFRS 1 dan 2. Nah, ini penerapan IFRS 1 dan 2 nanti di PSPK 1 2 di Indonesia ya. Itu juga menekankan kualitas informasi kemudian yang diungkap oleh perusahaan. Kita benar-benar relevan ya. Terus yang tidak kalah penting ada keterbandingan antara periode. Ini sama dengan CRI juga sebetulnya konteksnya itu. Kalau kami biasa meminta paling tidak 3 tahun. Kalau bisa 4 tahun, 5 tahun lebih bagus karena kita lebih bisa melihat trennya gitu. Nah, itu tentu akan kalau kita memberikan gambaran secara lengkap relevan perbandingan real ya, itu akan mendukung sikap transparansi tata kelola kita kepada seluruh stakeholder. Nah, yang terakhir tentang metrik dan indikator kinerja. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu, ini yang masih banyak PR kalau yang kami temukan di lapangan. Jadi hanya bisnis usual, ya naik Pak Adi, turun ya turun, tapi tidak ada targetnya seperti apa. Jadi metrik targetnya itu belum jalan lah kira-kira gitu. Nah, kemudian yang terakhir
terakhir membangun narasi kebelakangan yang kuat. Nah ini menjadi PR bersama gitu ya. Kita butuh prinsip keterbukaan, akuntabilitas, konsistensi ya. Nah sekali lagi kuncinya tadi bukan greenwashing. Jadi keberlanjutan itu ya kita harus sampaikan secara transparan, konsisten angkanya gitu ya. Tidak sering ada disajikan kembali. Kan kadang-kadang kita memang DRI membolehkan gitu ya. Disajikan kembali, nah itu mudah-mudahan tidak banyak laporan seperti itu di dalam laporan. Terakhir Mbak, tentang tadi 4 topik, sisa kita bahas, sekarang bonusnya. Bonusnya apa Bapak Ibu? Di slide berikutnya Mbak, yang reporting with purpose. Nah, Bapak Ibu ini adalah kumpulan dari isu-isu yang sering kami temukan ketika membantu klien. Isu krusialnya tadi, keterbatasan data ESG, gitu ya, internal. Pelaporannya belum terintegrasi. Masing-masing lacinya itu ada gede, ada kecil, ada yang kosong, ada yang isi gitu. Terus kurang pemahaman teknis terkait standar pelaporan. Nah, soal GRI, TCFD, IFRS, ini juga salah satunya adalah sering gantinya PIC. Jadi PIC 1 tahun, 2 tahun ganti gitu. Yang baru, aduh belajar lagi gitu. Yang ketiga komitmen manajemen yang belum konsisten. Jadi kadang-kadang hanya yang penting bikin deh menggugurkan kewajiban. Nah, itu beberapa kali kami temukan top manajemen kurang support lah gitu ya. Yang keempat, susah menentukan topik material. Nah, itu karena itu kuncinya harus FGD gitu ya. Kita harus bahas semuanya, lalu diskusi, ngomongin setiap PIC. Nah, biasanya kalau FGD Bapak Ibu, kita biasa mengundang paling tidak pertama adalah pemegang keputusan, decision maker gitu ya. Yang kedua adalah staf yang memegang angka. Jadi kita di situ akan nyambung gitu. Nah, yang berikutnya koordinasi lintas divisi lemah gitu ya. Kalau orang Jawa mau marketing blasur, arahnya tuh nggak jelas, sana ini nggak ketemu gitu ya. Nah, itu jadi problem gitu. Nah, yang berikutnya minimnya SDM yang ahli keberlanjutan. Itu masih menjadi PR juga. Yang terakhir belum ethical assurance. Nah, itu betul. Bapak Ibu mungkin pernah menemukan membaca laporan gitu, itu sudah di-assure tapi kok ternyata kok masih banyak hal yang bolong ya gitu. Nah, kemudian saya juga assurer dan juga banyak bertemu dengan teman-teman assurer memang kan ketika kita mereview memang ada beberapa hal yang belum optimal gitu ya. Masing-masing assurer punya pola kerja berbeda. Kadang-kadang oh ini gitu. Nanti ada kok sudah diassure kok masih banyak kelemahan ya, mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan gitu. Solusinya Bapak ada 5 setidaknya gitu ya. Bentuklah tim keberlanjutan lintas fungsi gitu ya. Kemudian gunakan alat bantu materialitas, indikator, nanti teman-teman harus dipandu, kalau misalnya belum dipandu, yuk kita tentukan toolsnya apa sih gitu. Bikin roadmap itu yang menjadi penting dan saat ini masih banyak yang perusahaan yang belum bikin gitu ya. Kemudian ada capacity building. Mau tidak mau Bapak Ibu memang harus ada sejumlah biaya yang perusahaan untuk melakukan meningkatkan kompetensi kapasitas gitu ya supaya teman-teman berkaitan ESG berkaitan dengan pelaporan menjadi lebih baik. Yang terakhir berkolaborasi dengan pihak ketiga gitu ya, konsultan, akademisi gitu ya untuk melihat kualitas laporan, ada improvement ini itu gitu. Itu yang terakhir adalah menutup untuk bahan diskusi kita, pemantik diskusi bahwa sekali lagi Bapak Ibu bahwa laporan keberlanjutan itu bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi alat strategis gitu ya, menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga nilai dan keberlanjutan bisnis. Tetapi kuncinya adalah tetap kita harus laporan harus faktual, valid, bukan greenwashing. Apapun yang terjadi, termasuk yang kurang menyenangkan, harus dilaporkan. Tetapi yang penting kita ada solusi. Yang misalnya tadi saya sebutkan ada yang advisor yang meninggal, saya kemarin pesan ke klien, Bapak Ibu, harus ada perbaikan di dalam perlindungan, gitu ya. Supaya misalnya kebetulan penagihan itu perempuan, dia sendiri gitu ya. Nah mungkin harus ada SOP-nya seperti apa sih gitu. Jadi itu menjadi penting. Kalau nggak gitu nantinya ngapain SR-mu cuma yang bagus-bagus. Nah tentu itu tidak seperti itu. Yang tidak lanjutnya Bapak Ibu akses kita harus menilai posisi kelanjutan kita. Lain menyerang strategi dan kerah global mau tidak mau kita adopt yang paling baru. Kalaupun toh PSPK 1 dan 2 belum, tapi banyak perusahaan yuk Pak Dwi pelan-pelan kita siapkan supaya nanti pas 2027 kita sudah bisa lari kira-kira gitu. Menjalin aksi nyata yang terukur dan berdampak
Artinya kita perusahaan menjadi betul-betul melakukan aksi nyata yang nanti akan dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan. Kira-kira gitu Bapak Ibu, pemati diskusi, monggo kita diskusi lebih lanjut. Kembali ke Mbak Cindy, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas memaparan materi yang begitu menarik, inspiratif, dan tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua, Pak. Mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, saya izin simpulkan secara singkat, Pak, materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi. Nah, mungkin materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi tadi, yang pertama kita ketahui bahwa sebenarnya menulis sustainability report itu gampang ya, Pak, seperti itu. Yang penting kita bisa Betul. menghubungkan strategi keberlanjutan dengan tujuan bisnis dan dampak sosial lingkungan. Sehingga kita bisa membantu perusahaan menceritakan kisah yang nyata dan menarik dengan pendekatan yang tepat. Laporan keberlanjutan bukan lagi dokumen formalitas tetapi alat strategis. Nah, tapi kita juga melihat memang beberapa tantangan menjadi tantangan oleh beberapa pihak yang mungkin dalam menulis sustainability report itu susah ya Pak, seperti itu. Nah, kita lihat ada beberapa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dwi, seperti banyaknya regulasi dan standar, baik itu beragam standar dari framework ya Pak, tadi ada GRI, FRS 1 dan 2 atau FSB yang harus dipahami juga gitu oleh Bapak Ibu, seperti itu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa kesulitan untuk menentukan isu material. Nah, itu poin utama yang mungkin tadi udah di-highlight oleh Pak Dwi, bahwa itu memang perlu kita diskuskan secara bersama-sama seperti itu ya Pak. Terus yang Ya, ketiga, ada tantangan bahwa mengumpulkan data yang akurat, konsisten, dan dapat diverifikasi itu juga membutuhkan sistem internal ya, yang baik. Kita juga melihat bahwa ada tantangan koneksi antara strategi dan narasi yang kurang jelas, begitu pula dengan tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas tinggi. Nah, dari situ kita melihat bahwa perlunya kita melihat rules-rules baru gitu, sehingga di mana dapat membantu atau memahami dari arah baru regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan baik global maupun nasional, seperti itu. Nah, dari situ tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Dwi bahwa kita perlu memperhatikan beberapa bagian, terutama salah satunya yaitu framework that draft strategi, di mana kita harus melihat tuh bagaimana framework pelaporan keberlanjutan itu digunakan untuk membentuk strategi bisnis yang menciptakan nilai jangka panjang, baik itu memahami pola GRI, FRS 1 dan 2 atau SSB ya Pak, seperti itu. Nah, terus kita juga melihat bahwa ada from insight to action. Tadi Pak Dwi meng-highlight bahwa kita harus juga melihat isu-isu yang relevan sehingga mengubah analisis dan wawasan keberlanjutan menjadi langkah yang nyata, terukur dalam strategi perusahaan. Selain itu, kita juga harus consult your sustainability report, jadi di mana kita mendorong untuk memanfaatkan laporan keberlanjutan sebagai alat strategi untuk komunikasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Selain itu, terakhir yaitu kita bisa melakukan reporting with purpose, facing the challenges, finding the solution. Dalam artian di sini diharapkan kita bisa memetakan isu-isu krusial yang dihadapi saat menulis laporan keberlanjutan, sekaligus kita juga bisa menetapkan strategi untuk mengatasi tantangannya. Nah, dari situ berapa dipetakan ya tadi bonus tuh dari Pak Dwi, apa sih yang menjadi isu-isu krusial seperti ya, selama melakukan penyusunan sustainability report ini. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa laporan keberlanjutan bukan sekedar kewajiban, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga nilai dan keberlanjutan bisnis. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, baik, mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab dari Bapak Ibu nanti ada discuss terlebih dahulu Pak dari saya. Mungkin saya ada pertanyaan yang mungkin udah ada di benak Bapak Ibu secara umum gitu Pak yang ingin sekali ditanyakan. Nah, tapi mungkin sambil saya tanya dari Bapak Ibu yang ada di webinar series kali ini, yang ada pertanyaan bisa langsung tulis pertanyaannya Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Nanti akan dipilih oleh tim pertanyaan mana yang akan ditanyakan oleh Pak Dwi ataupun dari Bapak Ibu yang bisa langsung on mic untuk menanyakan langsung oleh ya. Pak Dwi, kita discuss secara langsung, bisa Bapak Ibu nanti tinggal ancungkan apa namanya raise hand ya di Zoom ini. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke Bapak Ibu izin apa namanya Bapak Ibu untuk memperkenalkan dari kami KMMB selaku
penyelenggara dari penyelenggara dari webinar series kali ini, kami ingin memperkenalkan platform sosial media resmi kami, baik dari LinkedIn, di mana di LinkedIn kita berusaha memberikan sebagai wadah profesional untuk berbagi insight, artikel, dan peluang kolaborasi. Bisa mengunjungi di LinkedIn KMB Consulting, dan selanjutnya kita juga ada YouTube yang mengenai KMB Consulting, di mana Bapak Ibu dari peserta webinar series yang mungkin ketinggalan materi ataupun ingin melihat materi yang dilakukan di webinar series di KMB baik sekarang ataupun yang sebelum-sebelumnya bisa diakses di YouTube KMB Consulting, karena di YouTube KMB Consulting kita dapat memberikan informasi video insight dan rekaman webinar pada setiap seriesnya seperti itu. Dan selanjutnya ada sosial media kami yaitu di Instagram @kmb_consulting, di mana banyak aktivitas-aktivitas yang kita share juga Bapak Ibu, ataupun informasi-informasi karir ataupun informasi bulletin kita juga bisa akses di sosial media Instagram kami yang memberikan banyak informasi tentang KMB Consulting. Begitu pula ada sosial media kami TikTok yaitu @kmb_consulting, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan KMB Consulting juga di-report ya di TikTok kami, yang mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Dan tentu saja ada website resmi kami, Bapak Ibu, yaitu www.kmb.id, di mana Bapak Ibu dapat menemukan informasi lengkap mengenai program, kegiatan, atau serta layanan yang kami miliki. Begitu pula dapatkan buletin kami, Bapak Ibu, secara di mana upload ya secara bulanan ya, dengan insight, yaitu dengan tema Sigma by KMB, di mana itu ada beberapa buletin yang bisa diakses oleh Bapak Ibu secara gratis, baik dari pembahasan IPO dan sustainability ya nanti ke depannya seperti itu. Baik, mungkin jangan lupa dari akhir kata ini jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe Bapak Ibu seluruh kanal sosial media kami agar tidak ketinggalan update kegiatan dan informasi menarik berikutnya. Oke, baik. Mungkin tidak lama-lama izin untuk masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin dari saya terlebih dahulu pembukanya Pak Dwi, sambil Monggo. peserta menuliskan pertanyaannya ya di kolom Ya. chat Zoom. Mungkin ini Pak Dwi yang menjadi banyak pertanyaan nih yang titipan ke saya gitu. Hmm. Apa sih yang menjadi perbedaan utama Pak Dwi dari sustainability report dengan sustainability yang ada di annual report, di mana kan biasanya itu udah menjadi satu kesatuan tuh Pak Dwi, tapi sekarang Ya, dia udah ya, ya. dipisah. Nah, itu bagaimana Pak? Mungkin dari tanggapan dari Pak Dwi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi memang kan kalau AR dan SR itu kalau dari sisi framework gitu ya, framework kan memang pengerjaannya kalau bagi kami gitu ya, AR relatif lebih terbatas ya frameworknya. Paling baru kan eh, yang SE 16 2021 itu ya. Kemudian ada yang mengadopsi ACGS, ASEAN Sea Scorecard, oke. Kemudian ada yang mengadopsi ini, tapi tetap itu tidak sebanyak SR. Nah, SR itu memang Mbak Cindy dan Bapak Ibu sekalian, frameworknya terus berkembang. Tahun ini saya ada tawaran gitu ya untuk tender gitu. Satu perusahaan menggunakan 10 framework Mbak Cindy. 10 framework. Halamannya sekitar 230. Nah, Banyak ya Pak tentu ya. tantangannya adalah kami selaku penulis, konsultan harus meramu membaca semua 10 framework itu gitu ya. Kemudian menformulasikan ke dalam narasi di SR yang misalnya kayak GCG tentang peran Dekom gitu ya. Itu kan mungkin hanya dalam 2-3 alinea, tetapi harus bisa mewakili sekian framework kira-kira gitu. Nah, kesulitannya tanda petik ya. Memang frameworknya banyak, bidang usahanya juga banyak gitu. Misalnya teman-teman pakai SASB itu ya, kita harus memelototin setidaknya lebih dari 70 bidang usaha. Kita milih mana yang cocok gitu ya. Ada sekitar 530 halaman lah gitu ya, bahan yang dipelototin untuk SASB itu. Kalau JRI 700 halaman gitu ya. Belum nanti masuk yang sektor standar yang terus bertambah gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau jadi formulasinya Bapak Ibu itu boleh AR, SR terpisah,
atau ARSS integrated gitu lah. Nah, integrated di Indonesia itu integrated bukan yang integrated ala global ya. Karena integrated yang sini itu ngeblend aja. Ngeblend SE16 2021 gitu ya. Nah, bagian-bagian SR itu masuk di AR. Misalnya kayak profil gitu ya. Kan profil kalau SR syaratnya ini gitu ya. Ada skala usaha, ada perubahan signifikan gitu ya. Nah, itu nanti masuk di bagian profil AR. Kemudian kalau di SR menurut SE16 yang mandatori gitu ya, itu ada penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan. Nah, nanti harus masuk ke bagian AR di situ gitu. Jadi formulasinya Bapak Ibu kalau regulasi Indonesia itu boleh AR dan SR terpisah, atau AR SR jadi satu, jadi integrated gitu ya. Tapi integrated ala Indonesia ya, blend antara AR SR dengan mengadopsi SE 16 2021. Nah, itu tergantung teman-teman, Bapak Ibu yang mana tua memang secara teknis pengerjaan lebih enak yang terpisah. Nah, yang blended itu kadang-kadang pengalaman kami gitu ya. Misalnya kayak di blended itu, laporan direksi itu ada sekian pengungkapan harus dipenuhi. Laporan SR ada setidaknya 3 sub pengungkapan harus dipenuhi. Nah, itu harus pinter-pinter memasukkan semua pengungkapan yang diminta oleh S16 ke dalam laporan terintegrasi. Kenapa? Beberapa klien itu dapat surat cinta tuh dari OJK gitu. Karena fokusnya di laporan tahunan, ya formatnya pakai penjelasan direksi laporan tahunan, pengungkapan di SR nggak masuk tuh secara tegas gitu, secara apa namanya apa ya, secara faktual pengungkapannya nggak muncul. Dapat surat cinta tuh, laporan belum ungkapkan ini merespon tantangan, waduh gitu. Jadi nah, kalau itu dibuat terpisah, jelas AR poin-poinnya penjelasan direksi ini, SR ini, itu lebih mudah. Tapi sekali lagi, Bapak, Ibu, teman-teman yang perusahaan yang membuat AR, SR tentu punya pertimbangan kenapa harus terpisah, kenapa harus menyatu. Kira-kira itu Mbak Cindy. Oh ya baik Pak. Berarti memang juga walaupun dipisah atau digabung harus melihat juga ya Pak ketentuannya seperti apa seperti itu. Betul, Nah, betul. tapi kalau memang dilihat Pak saat ini di beberapa industri ya mungkin ya Pak Hmm, ataupun di sektor BUMN ataupun swasta dan hmm. multinasional itu memang ada perbedaan ya Pak untuk formatnya tuh seperti apa gitu Pak ya untuk sustainability report seperti itu. Ya, sebetulnya sih kalau kalau yang praktek Indonesia gitu ya, kan kita tetap saja kan kita juga melihat apakah seperti apa di luar gitu ya, itu menjadi satuan. Misalnya kayak kita mau mengadopsi IFR 1 dan 2 gitu ya. Mau tidak mau Mm-mm. kita bisa melihat perusahaan-perusahaan di luar gitu. Untuk tanda petik kan boleh kita menyontoh boleh dong gitu ya. Itu yang Iya sudah Pak. mengimplementasi IFR 1 dan 2 gitu. Jadi formulasinya seperti apa sih gitu. Nah, tentu sekali lagi kalau nanti kita mengadopsi IF 12 tetap kita akan pakai yang PSPK 1 ya karena itu kan sudah diadop ya Mm-mm. oleh OJK dan IAI gitu. Jadi kita tidak mengambil sepenuhnya IR 12 karena memang termasuk IAI kan mendeklar ini loh perbedaan antara IF 12 dan PSPK 12 itu ada tuh kalau kita lihat webnya. Nah, nanti formulasinya misalnya kayak kalau di IUR 1 kan muncul IFRS S1 terus titik berapa itu alinea berapa juga diambil gitu. Nanti PSPK juga akan begitu. Misalnya kita mengadil PSPK 12, maka nanti di indeks akan muncul loh PSPK 1.2. Artinya kita cek pengungkapan alinea 1. Terus PSPK 1.6 berarti alinea ke-6, kira-kira gitu. Mm. Nah, kalau yang justru berbeda Mbak itu adalah antara emiten perusahaan dan non. Nah, ya emiten itu Oh, oke. Ya, Pak. pengalamannya yang paling baru Pak Ibu selain kita menunggu iOS 12 itu adalah ISG. Nah, itu lumayan itu. ISG itu menjadi mandatory. Saya kemarin terakhir ketemu klien itu kan mulai disosialisasikan Desember 2024. Nah, di dalam keterangannya termasuk dari regulator tahun 2024, buku 2004 boleh NA. Jadi selain dilaporkan di SR itu ada aplikasi yang lumayan detail di aplikasi IDX-nya. Mm. Nah, Mm. tahun kedua menurut salah satu klien kami tidak boleh ada NA lagi. Jadi itu Desember 2024 itu diselesaikan ke berbagai perusahaan, emiten perusahaan publik.
Kemudian SR 2004 itu harus diisikan di aplikasi mereka, itu boleh NA tahun pertama. Tapi untuk laporan buku 2005 nggak boleh NA kata regulator. Waduh, padahal itu lumayan tuh. Dibandingkan SE16 beda sekali formatnya. Misalnya, mungkin Bapak Ibu yang nyusun SR tahun ini paham gitu ya. Di SEOJK sederhana, demografi punya usia karyawan, pendidikan, jenis kelamin gitu ya. Di IDX itu dirinci tuh, mid level, entry level, usianya segini-segini itu. Artinya teman-teman HC itu punya PR baru tuh. Jadi selain mengadopsi yang SE16 lebih sederhana, harus mengadopsi yang IDX yang lebih detail. Jadi entry level usia sekian-sekian, mid level sekian-sekian gitu. Wah iya, kira-kira gitu. Itu yang soal SDM. Yang lebih tanda petik lebih menantang, kita kan nggak boleh bilang lebih susah ya, lebih menantang adalah di bagian lingkungan. Nah, di lingkungan itu emisi itu dibagi menjadi 6 gitu ya. Nah, kalau kita biasanya kan kalau PUJK SE16 kan cuma 1, 2, 3 ya. Satu itu energi langsung BBM, kemudian ada solar, bensin gitu ya, LNG, LPG. Energi dua itu emisi dua itu energi yang kita beli yang ketiga listrik. Ketiga itu antara ke SE16 itu hanya bilang sederhana emisi dari dinas pesawat. Sederhana sekali itu. Nah, di IDX kategori 1 itu dibagi itu emisi langsung dari pembakaran stasioner berapa gitu ya. Terus dari pembakaran bergerak berapa? Dari proses pengolahan berapa? Emisi fugitif langsung berapa? Itu detail sekali. Itu yang Pak kok tambah banyak? Ya gimana? Regulator menggaris seperti itu gitu. Nanti ketemu tuh total emisi langsung skop 1. Wah, kemudian ada yang berikutnya tuh skop 2. Emisi langsung, nah gampang tuh emisi 2 dari yang listrik itu sederhana. Nah, emisi 3 itu ada berapa? Emisi 3 itu ada 5. Transportasi dan distribusi hulu. Nah, kita ngomongin tuh proses distribusi barang yang dibeli dari bahan mentah bla 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 bla. Perjalanan dinas oke. Okay. Transportasi dari klien dan pengunjung. Diminta loh itu, Mbak. Jadi klien pengunjung kan harus dicatat itu. Terus transportasi dari distribusi hilir. Perjalanan karyawan. Nah, itu dari rumah ke kantor itu naik apa gitu. Nah, itu kalau yang 3.000 karyawan ya lumayan tuh penantang lah gitu ya. Kemudian ada kategori 4, total emisi gas rumah kaca tidak langsung dari produk yang digunakan perusahaan. Pembelian barang jasa kita harus nanya tuh produk yang kita beli itu berapa ya ininya emisinya. Nah, itu yang jadi problem PR besar bagi teman-teman emiten perusahaan publik untuk berarti tahun 2025 harus mengadopsi panduannya IEDSG, Mbak. Kata terakhir yang kemarin saya temuin klien, nggak boleh Pak NA, Pak. Nah, kira gitu Mbak, itu yang tantangan terbaru sih. Iya, Monggo. baik. Pokoknya ya Pak, berarti regulasi update dari regulasi itu menjadi tantangan tersendiri nih sekarang bagi Betul, eh, betul. yang PIC dari penyusunan sustainability Ya, report. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di webinar series kali ini, yang mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin dari PIC mungkin ya dari sini mungkin ada PIC pembuatan sustainability report. Nah, itu bisa langsung tanyakan ke Mbak Dwi, mungkin bisa langsung raise hand ataupun menuliskan ada. pertanyaan di kolom chat Zoom seperti itu. Nah, mungkin ini terakhir Pak kalau dari saya nih, Eh, ini gimana Pak cita Bapak mungkin ya dalam mendampingi perusahaan yang berhasil meraih award ataupun industri Oke, apa dan bagaimana strategi untuk mencapainya seperti itu Pak. Mungkin ya, bisa bagi tips ke kita Pak seperti itu. baik. Bapak Ibu, terima kasih. Memang sebetulnya di luar soal bahwa kita punya kewajiban menurut SR sebagai kewajiban bagi stakeholder gitu ya. Ada salah satu cara kalau ukur apakah SR kita sudah komplit terhadap regulasi, komplit terhadap framework atau belum. Itu adalah ikut award, ikut kompetisi. Bukan sekedar kita dapat apanya, tetapi kita akan tahu apakah SR kita sudah memenuhi framework atau belum. Nah, di Indonesia itu untuk SR itu namanya ada Asia Sustainability Reporting Rating. Itu ya ada oleh SCCR setiap tahun. Walaupun penyelenggaranya Indonesia, tapi sertanya juga ada beberapa dari luar, dari India, dari Filipina, dari Singapura gitu ya. Yang namanya NCCR itu Asrat namanya Bapak Ibu. Di Asrat kami alhamdulillah
ada sekitar 40 penghargaan lah yang kami bantu, perusahaan yang eh, sudah kami bantu dan mendapatkan peringkat gitu ya. Setiap tahun alhamdulillah kami bisa bantu perusahaan-perusahaan yang benar platinum. Jadi kalau Asrat itu peringkatnya ada platinum, emas, perak, kemudian baru perunggu. Nah, berbeda dengan arah Bapak Ibu, kalau di Asrat itu semua perusahaan mendapat peringkat tergantung skor atas pemenuhan framework gitu. Nah, memang yang paling berat persyaratannya adalah platinum. Kalau platinum itu di Asrat itu antara lain gitu ya, harus semua topik energi dan emisi harus menjadi topik yang dibahas, dipilih, dilengkapin gitu ya di laporan. Kemudian harus ada external assurance Bapak Ibu. Jadi external assurance itu fungsinya apa? Fungsinya adalah mengecek, mereview apakah laporan kita sudah sesuai dengan standar gitu ya. Biasanya pakai AA1000 accountability atau pakai ISA 3000. Nah, itu assurance-nya banyak sekali. Nah, kemudian assurance itu kalau di Asrat Bapak Ibu itu tidak hanya menyampaikan 4 halaman di laporan. Kan biasanya Bapak Ibu mungkin yang pernah kerja sama dengan assurance ada external assurance statement. Nah, itu 4 halaman tuh. Tetapi untuk Asrat itu harus menyerahkan long form-nya. Jadi kapan interview dengan siapa, PSC-nya apa, gitu kira harus dimasukkan, diserahkan. Kemudian harus ngomongin kaitannya dengan UN Global Compact ya, harus menautkan topik antara dengan 10 prinsip, terus dengan SDGs, macam-macam lah gitu. Nah, itu sih alhamdulillah setiap tahun selalu ada gitu. Kalau tahun Asrat 2024, 2024 akan eventnya akan diselenggarakan di Bali 28 November nanti. Setidaknya yang sudah telepon gitu ya, ada 2 kandidat platinum yang saya bantu, insya Allah gitu ya. Yang lain sih emas, emas sih insya Allah bukan sesuatu yang susah gitu ya. Artinya asal kita komplain. Tahun lalu misalnya kita bantu empat perusahaan yang 2023 ya, baru pertama kali alhamdulillah dapat emas gitu. Nah kalau Asra itu yang di Singapura Bapak Ibu. Kalau Asra itu misalnya Bapak Ibu, aku punya SR, aku ingin menguji, menantang diri, apakah SR-ku sudah komplit atau belum. Nah di Asra itu kategorinya lebih beragam Bapak Ibu. Ada yang workplace, ada yang semacam penjelasan direksi gitu ya. Kemudian ada best SR gitu macam-macam. Nah nanti mungkin yang tertarik mungkin bisa kita diskusi tentang webnya gitu ya. Itu baru pekan lalu diumumkan tuh. Indonesia salah satu perusahaan yang banyak mendapatkan award di Asra adalah BRI gitu, BRI sama PLN. Nah, di antara klien saya dapat bronze tapi lumayan lah di Singapura gitu ya. Kompetisinya dengan area yang lebih luas. Gitu. Jadi kalau tentang mengukur SR caranya seperti itu. Sekali lagi awarding itu bukan tujuan, tetapi penting untuk mengukur kita karena nanti akan muncul rekomendasi. Oh ini kurang, ini kurang, ini kurang. Jadi ini semacam external assurer tapi bukan external assurer gitu. Karena kalau external assurer kan memang ada lembaga assurer gitu ya. Nanti ada external assurance statement. Nah kalau award itu adalah versi lain dari assurer karena mereka kayak Asrat itu Bapak Ibu itu satu SR itu bisa diuji oleh 4 juri. Jadi mereka akan mengumpulkan skor, terus direkap, keluarlah peringkatnya apa. Kira-kira gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Dwi. Terima kasih, Pak. Pengalamannya sangat menakjubkan ya, Pak. Banyak nih wording-wording yang diterima, Pak. Mungkin apa dari Bapak Ibu dari sini mungkin segera juga bisa ya, Pak, bisa Ya, menerima wording-wording yang mungkin dari Bapak Ibu yang masih kesusahan ataupun masih butuh bantuan ataupun pertanyaan nanti bisa kami bantu. Nah, nanti bisa hubungi hmm, aja di KMMB ataupun melalui Evolva Pro. Nanti juga bisa di webinar kali ini juga bisa langsung tanya jawab ya ke Pak Dwi. Sekali lagi saya ya. infokan ke Bapak Ibu yang Ada bergabung di beberapa yang webinar diobrolan ya, series Mbak Cindy ya. kali ini ya ada beberapa pertanyaan memang yang sudah Oke, disampaikan dan ya. mungkin yang masih ada yang ditanyakan boleh langsung chat ketik aja pertanyaan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ataupun raise hand langsung seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang udah masuk nih gitu dari Hmm, Bapak Ibu yang cukup interaktif ya seperti itu. Ini dari
Pak Bagus Dwi Antara, Pak. Selamat Sementara, pagi. oke. Perkenalkan, saya Bagus Dwi Antara. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Wah, Oke. ini borong nih, Pak. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, perusahaan seperti apa yang harus membuat AR atau SR? Mm, Apa syarat ya. perusahaan membuat SR? Dan yang kedua, Pak, karena banyak framework, mana framework yang harus digunakan oleh perusahaan? Tadi Pak Dwi menjelaskan yang GRI Mm, dan ISSP MSF atau ya. IFRS ini RFS ya. Nah, Ya, ya. GRI dan IFRS RRS bedanya 1 S2 apa? ya. Seperti itu, Ya, Pak. ya. Baik, Mas Dwi, selamat Dwi ya. Salam kenal, selamat siang Mas Dwi. Eh, tentang perusahaan apa yang harus membuat ARSR. Nah, sebetulnya sekali lagi Bapak Ibu, yang wajib itu kalau di Indonesia adalah emiten, perusahaan publik, dan lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang bank dan non-bank, gitu ya. Kewajibannya lumayan banyak. Nah, kalau tidak termasuk emiten, tidak termasuk perusahaan publik, tidak termasuk lembaga jasa keuangan, secara faktual memang tidak wajib, gitu ya. Belum mandatori membuat AR dan SR. Tetapi banyak juga, walaupun nggak wajib, karena teman-teman perusahaan itu terdorong untuk memberikan pertanggungjawaban gitu ya kepada stakeholder, mereka membuat Bapak Ibu. Ada banyak klien saya gitu ya, klien kami itu yang secara faktual tidak termasuk LJK, tidak termasuk emiten, tidak perusahaan publik, tetapi membuat SR karena mereka butuh bahwa sektor kami gitu ya, termasuk ya mungkin regulator ya, ada pemerintah, mungkin perbankan, dan seterusnya butuh tools untuk menilai perusahaanmu dampak terhadap lingkungan sosialnya apa sih? Ada nggak sih laporan yang bisa kami baca gitu ya? Apakah kamu bersama pencemar lingkungan atau pro lingkungan, macam-macam. Jadi perusahaan itu walaupun tidak termasuk emiten, tidak perusahaan publik, tidak lembaga keuangan, tapi bikin ARSR karena kami merasa perlu stakeholder silahkan baca ini loh kami, ini profiling kami gitu loh. Ini loh strategi kami untuk keberlanjutan, ini loh usaha kami macam-macam green, kira-kira gitulah. Jadi gitu Mas. Jadi um, semua perusahaan punya ya bisa membuat ARSR. Nah, poin pentingnya adalah tadi menjadi tools bagi perusahaan untuk alat strategis bagi semua stakeholder yang mau membaca, mau memahami, mau mengerti. Oh ini toh, misalnya perusahaan X, misalnya Mas Dwi perusahaannya gitu ya, perusahaannya PTW Dwi Sukses Makmur, gitu ya. Nah, bikin tuh laporan tahunan sama SR gitu. Nah kemudian orang yang ingin tahu Dwi Sukses Makmur baca itu aja. Kuncinya adalah bukan greenwashing untuk SR Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak bisa hanya menyangka hal yang baik di SR. Yang buruk-buruk jangan, nggak bisa karena sekali lagi sekarang sering orang guyon gitu ya. Sosial media itu menjadi alat ya untuk memelototin apapun termasuk perusahaan. Ketika kita bilang misalnya kita bilang kita bilang zero accident gitu ya. Apaan gitu ya. Kalau dipelototin wih bagus ini misalnya gitu bilang net apa zero accident dong kemarin ada ini nah jadi kita betul-betul harus menyampaikan faktual. Ada klien yang bilang begini, Pak, wih, ada yang meninggal ya Pak, nggak usah dimasukkan ya Pak. Terus tahun depan aja Pak. Lah memang tahun depan yakin nggak ada kematian? Enggak juga sih. Ya udah. Jadi kalau di laporan Bapak Ibu Mas Dwi, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya, misalnya K3, ada accident, mungkin yang paling berat fatality, itu harus disampaikan. Yang penting adalah perusahaan menginvestigasi kenapa itu terjadi. Kemudian yang terakhir, apa mitigasinya sehingga tidak terjadi lagi. Nah, jadi SR tidak perlu takut menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak sesuai harapan gitu ya. Fatal itu siapa sih yang ingin gitu. Tetapi yang penting investigasi terus mitigasi supaya tidak terjadi lagi. Saya masih ingat awal-awal saya belajarin SR Halliburton gitu ya. Ada 3 orang meninggal karyawannya, itu nggak ada disembunyikan. Itu masuk di laporan direksi. Dia bilang begini, kami atasnya perusahaan mengucap bela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarga kami. Loh, di laporan direksi loh kematian karyawan, tetapi bahasa mereka bahasa yang sangat menyentuh bahwa you kerja dengan saya itu you anggota saya, keluarga saya gitu. Tidak semata-mata hanya di laporan K3 gitu. Itu Mas itu semuanya boleh. Nah kemudian karena banyak framework, mana framework yang digunakan ya? Ini kalau menurut kami gitu ya, paling enak
paling enak, Mak, itu JRI dulu. Kenapa JRI? Karena JRI itu kita bisa memilih topik-topik material yang faktual dihadapi oleh perusahaan. Nah, JRI itu kan ada top ekonomi ada 7, sosial ada sekian-sekian gitu ya. Biasanya kami FGD Bapak Ibu. Jadi FGD kita tadi saya sampaikan sertanya adalah decision maker, orang yang memutuskan oh iya dan tidak. Kemudian ditopang oleh pemilik data. Jadi kalau di FGD kami akan bahas setiap topik material dan pengungkapannya ini misalnya. Jadi ekonomi gitu ya, nilai ekonomi adalah bla 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 bla, basicnya adalah neraca gitu ya. Nah, DRI pun Bapak Ibu kalau kita mengawali membuat, kita pakai pernyataan penggunaan namanya with reference. Merujuk pada JRI. Nah, merujuk pada JRI mungkin nanti kapan kita diskusi Mas Dwi, apa bedanya. Nah, tahun berikutnya pakai bisa in accordance. In accordance itu sesuai dengan JRI. Bedanya apa? Nah, kalau with reference gitu ya, JRI itu misalnya kinerja ekonomi ada 4 pengungkapan. Jadi topik kinerja ekonomi ada 2011, 2012, itu ada 4 gitu ya. Kalau with reference kita boleh memilih salah satu yang tersedia datanya. Misalnya kinerja ekonomi itu ngomongin tentang nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Sebenarnya neraca. Nah itu masih ada tuh, nggak mungkin perusahaan nggak punya neraca kan. Nah, udah ambil itu saja dulu. Itu kalau yang with reference, merujuk pada JRI. Nah kalau Pak Dwi kita PD, naik ke peringkatan kita pakai in accordance. Nah in accordance, maka 2011 sampai 2014 itu harus disampaikan di laporan. 2012 itu ada implikasi finansial terkait perubahan iklim gitu ya. Kemudian yang terakhir yang ada bantuan finansial pemerintah itu harus semua diisi gitu. Jadi gitu Mas Dwi, JRI dulu deh. JRI itu lalu berapa material sih Pak Dwi? Standar global Bapak Ibu, JRI itu tidak menentukan berapa banyak gitu ya. Tetapi kalau standar global dari diskusi kami dengan teman-teman Esuran itu 9 sampai 10 topik yang terbagi ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sudah terhitung banyak menurut standar internasional. Jadi bukan banyak-banyakan Bapak Ibu, wah biar lebih gaya pakai 23 topik. Tapi isinya ada enggak? Nah, jadi bukan banyak-banyakan. Nah, kalau FRS Bapak Ibu bedanya banyak gitu ya. Kalau tadi saya sempat sampaikan kalau JRA itu adalah bagaimana perusahaan berdampak terhadap ekonomi, sosial, lingkungan. Jadi panennya keluar. Misalnya tadi bisnis makmur itu dampaknya ekonomi sosial lingkungan keluar seperti apa. Kalau FRS Pak itu dampaknya ke dalam. Bagaimana sosial lingkungan itu berdampak pada perusahaan. Ini yang ngomong gitu nanti teman-teman adalah pihak investor Bapak Ibu. Jadi investor akan bilang, you punya nggak program yang benar bahwa you sudah punya mitigasi terhadap perubahan iklim. Ya, spesifik perubahan iklim ya, dampaknya ke perusahaan. Punya nggak kamu roadmap ini? Mitigasimu apa? Ada risiko fisik, banjir, tanah longsor, bla 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 bla. Kamu apa mitigasimu? Lalu ada yang risiko strategis tentang perubahan-perubahan regulasi terkait dengan energi green apa istilahnya usaha ya usaha hijau gitulah yang ramah lingkungan. Punya nggak kamu frameworknya, punya nggak roadmapnya? Kalau nggak, gue cabut tuh data 2. Kira-kira gitulah. Jadi kalau JRI panah keluar Mas Dwi, bagaimana perusahaan dampak terhadap, kalau FIFRS itu bagaimana luar itu khususnya climate change dampak pada keberlanjutan perusahaan. Dan itu syaratnya lumayan banyak, termasuk harus ada mengubah tata kelola gitu ya. Direksi harus ada yang paham tentang climate change, harus ada pengawasan ini, rapat direksi dengan terus kapan ngomongin tentang climate change. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan awal memang belum cocok gitu. Gitu Mas Dwi, kalau misalnya ada yang didiskusikan, monggo. Sementara jawaban saya itu dulu untuk Mas Dwi. Baik, Monggo Pak Pak Dwi. Sidi. Baik, Pak Dwi. Terima kasih jawabannya, Pak Dwi. Mungkin dari Pak Bagus Dwi Antara ada tanggapan, Pak? Ya, eh, menanggapi Pak, sangat Nggih. menarik sekali. Berarti intinya kalau yang perusahaan membuat ARSR itu ya, tadi apa Pak, emiten, LJK sama publik Jadi ini gitu ya Pak. lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik Pak itu yang mandatori. Oh, itu mandatori berarti ya Pak. Betul. Kalau yang Oh, lain sih enggak. Tapi kalau lainnya mau masih sukarela. betul sekali lah. Oh, ini Pak, tadi saya di akhir kan dengar pemaparan Pak Dwi yang
nanti kita bisa lari tahun 2027 itu, Pak. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Apa berarti nanti Jadi tahun gini, 2000 itu wajib, Pak? jadi gini. Jadi kami punya prinsip gini Mas Bagus, Bapak Ibu sekalian. Ketika kami menjadi membantu teman-teman perusahaan itu, kami selalu call tinggi. Call tinggi itu artinya gini. Kami menggunakan narasi, ya itu call tinggi itu semua kami minta. Bahwa kemudian di lapangan Pak Dwi nggak ada ini, gitu. Nggak apa-apa. Nanti di narasi akhirnya kami akan sesuaikan narasinya. Tetapi Bapak Ibu tahu tahun depan harus ngapain. Kira-kira gitu Mas Bagus. Dengan cara itu, misalnya tahun 2025 kita nyusun essay pertama gitu ya. Kita pakai frameworknya JRI gitu. Waduh, kok ternyata banyak yang nggak ada ya. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti di laporan akan kita bikin untuk SR-nya ya Bapak ya. Untuk SR-nya kita bikin sesuai dengan kondisi faktual yang ada di perusahaan. Nah tahun 2026 Mas Bagus sudah tahu, oh aku tahun ini nggak ada nih. Jadi tahun depan aku udah tahu, oh ini tuh yang dibutuhkan gitu. Saya pernah membantu satu perusahaan roti, Pak, Bapak Ibu, 4 tahun. 4 tahun itu ketika dia harus menerbitkan SR itu menjadi mandatori, itu 3 tahun sebelumnya tuh saya mengawali betul dari awal. Nah, dari perusahaan roti itu tahun pertama itu dari ini, OJK ini gitu. Oh yang belum ini, lapor ke manajemen, Pak, trial kita tahun pertama baru memenuhi 60%. Nah, tahun kedua 80%. Tahun ketiga 90%. Tahun keempat ketika dia wajib sudah 100%, Pak. Kira-kira gitu. Jadi prinsipnya kami adalah membantu klien, membantu perusahaan yang mau bikin ARSR gitu ya. Kita call tinggi terhadap framework bahwa kemudian tidak semua penuhi nggak apa-apa. Tetapi Pak Bu tahu ke depan, tahun depan kami harus mencari ini. Maka kemudian 2027 tadi konteksnya adalah ada fase latihan transisi 2025 ya, tahun buku 2025, tahun buku 2026. Nah, 2 tahun cukup untuk mengetahui oh kira-kira 2027 aku harus siap. Larinya tadi konteksnya seperti itu, Pak. Oh, berarti buat latihan gitu ya, Pak? Terus, Betul. Jadi oh, prinsipnya bagi lahir nggak langsung lari, Pak. oke, Jadi siap. orang Jawa ditetah ya, merambatan gitu ya, terus jalannya timik-timik, nah baru satu lari gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, baik, Pak. Sangat dimengerti. Kalau boleh nanti ada sesi lain, Pak, bahas ini apa Oh boleh, framework-nya itu, Pak. siap-siap. G. Oke, terima kasih, Monggo. Pak. Saya kembali Mbak Siap, Cindy. ya baik. Terima kasih Pak Bagus atas tanggapannya dan terima kasih Pak Dwi atas jawabannya Pak. Nah ini Oke. ada yang udah ada raise hand nih Pak dari peserta webinar ada Bu Nadia. Mungkin Bu Nadia bisa langsung on mic Bu Nadia atas pertanyaannya mungkin ingin diajukan ke Pak Dwi. Ya, baik. Terima kasih, Bu Cindi. Suara saya terdengar jelas ya, Bu ya? Terdengar G. jelas Bu Nadia. Baik. Selamat pagi, Pak Dwi, Bu Cindi. Saya izin bertanya, Pak Dwi. Ini sangat menarik karena kan di era sekarang kan banyak perusahaan itu yang sudah concern terhadap keberlanjutan atau ESG. Nah, setelah kadang mereka ketika sudah menyusun sustainability report, artinya bukan baru pertama kali menyusun sustainability report, mereka juga concern terhadap bagaimana sih meningkatkan ESG rating dari perusahaan mereka. Nah, itu sih Pak Dwi. Kadang dari sisi perusahaan pun kita masih bingung nih gimana caranya kita meningkatkan ESG rating gitu dan apa saja yang harus kita comply gitu agar ESG rating dari perusahaan itu meningkat seperti itu sih Pak Dwi. Baik, terima kasih. Salah satu Mbak Cindy ya. Betul, Bapak Ibu. Jadi concern perusahaan sekarang ini kan ada banyak pemeringkat ESG gitu ya. Ada MSCI, ada Sustainalytics, ada ICNP gitu ya. Itu memang pekerjaan mereka itu memelototin laporan keberlanjutan dan laporan tahunan, kemudian bikin analisis gitu ya. Lalu keluarlah pemeringkatan gitu ya. Kalau Sustainalytics besar ada Saver, ada ini gitu. Begitu dirilis, beberapa klien, Pak, kita kok gapnya tinggi banget, kok kita bandulnya masih di kanan gitu, yang kita masih belum memenuhi. Gitu. Betul. Nah, bagaimana cara untuk melengkapi mau tidak mau, ya, Bapak Ibu, itu kan pancingan ya, pancingan. Sependek pengetahuan saya, ketika kita ingin tahu dapat detailnya itu ada di membership. Artinya misalnya MSCI atau Sustainalytics gitu ya, mereka menilai skor kita dibandingkan dengan perusahaan sejenis di Indonesia, bandingkan dengan perusahaan sejenis sedunia gitu ya. Ketika kita mau ingin tahu, tentu kita harus tanda petik harus beli gitu. Nah,
dengan cara kita mendapatkan rekomendasi pemerintah itulah kita bisa melengkapi Bapak Ibu. Gitu. Nah, salah satu faktor kenapa kita masih lemah misalnya. Antara lain Bapak Ibu kalau SR kita, kalau GRI itu pasti pakai with reference. Jadi merujuk pada GRI. Kenapa? Jadi saya bilang, kalau with reference itu kinerja ekonomi 1 cukup dari 4 gitu. Sehingga ketika pemerintah ngitung, cuma 1 lu, kira-kira gitulah bahasa aja gaulnya gitu ya. Nah, itu caranya untuk melengkapi tentu kita ngomongin tentang in accordance supaya kinerja ekonomi jadi 4-4-nya. Sama berlaku untuk topik energi Bapak Ibu. Kalau with reference, energi mungkin kita hanya ngitung satu topik ya, satu pengungkapan. Misalnya energi yang digunakan organisasi gitu ya. Kita ngomongin energi BBM gitu, solar, kita bisa hitung emisinya gitu-gitu ya. Nah, tapi kita belum ngomong tentang energi yang di luar organisasi misalnya. Nah, mungkin pemeringkatan, ya lu baru ini nih, baru energi baru ini, punya baru 1. Nah, kalau pakai in accordance, otomatis 5 atau 6 pengungkapan harus dijawab. Begitu dan emisi ada 7 gitu ya. Emisi mungkin kita with reference hanya ngomongin tentang emisi dari penggunaan BBM. Kita bisa hitung tuh faktor kalorinya berapa, kemudian segala macam. Nah, ketika kita mencapai SR emisi hanya 1 gitu ya, tentu akan dilihat, ya masa punya kurang loh, kira-kira gitu ya. Jawabnya gimana? Ya kita in accordance. 7 emisi yang kita jawab gitu, termasuk NOx gitu ya, terus zat perusak ozon, itu jauh semua. Dengan cara itu kita otomatis akan mampu meningkatkan peringkat ESG-nya. Nah, kira-kira gitu Bu. Jadi kita improvementnya untuk tahu cara rekomendasi apa, tentu kita harus tanda petik membeli hasil review dari lembaga pemeringkat rating ya. Ada MSCI, ada Sustainalytics, ada Standard & Poor's, macam-macam lah. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya Ibu kok kita ada penilaian dari ini, minta itu dalam konteks membeli Bu ya. Membeli ke pemeringkatannya Bu supaya kita tahu. Oh, kira kurang di sini. Oke. Nah, itulah dijawab di dalam laporan berikutnya. Kira-kira gitu, Bu. Monggo kalau mau diskusi lagi. Oh, baik. Artinya sebetulnya cara meningkatkan ESG rating itu kita di-assess terlebih dahulu ya Pak dari pemeringkat itu tadi. Nah, skornya itu di angka berapa. Nah, setelah itu dilaksanakan perbaikan di laporan keberlanjutan selanjutnya. Oke. Bisa dipahami Pak. Sebetulnya tanpa di-assess pun kita bisa sih Bu. Tadi saya link dengan nanya pertama Mas Dwi tadi. Jadi kalau pertama kan tentu mungkin kita belum siap ya Bu ya, semua data gitu. Makanya tahun pertama masih pakai with reference, merujuk pada GRI gitu. Nah, ketika tahun kedua kan kami tadi diskusi itu, Bapak Ibu, oke, tahun pertama kita hanya pakai with reference. Tahun kedua kita naik kelas ya, apa? In accordance. Artinya apa? Tanpa di-assess pun kita ada spirit untuk melengkapi data Bu, dari with reference ke in accordance. Kira-kira gitu Bu. Itu otomatis akan meningkatkan kelengkapan laporan sehingga ratingnya otomatis akan kerek naik. Kira-kira gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Nadia atas pertanyaannya yang sudah diajukan. Mungkin ini ada pilihan Pak, ada Manda Anggraini. Oke. Dari Bu Manda Anggraini, apakah mau on mic atau saya bacakan aja Pak? Saya bacakan aja Bu pertanyaannya. Oh, oke. Saya bacakan aja mungkin ya Bu. Apakah perhitungan emisi gas rumah kaca GHG dan penggunaan karbon kredit sudah termasuk dalam framework pelaporan yang kita gunakan, serta mohon dijelaskan cara pengukurannya dan pengungkapannya. Mohon maaf untuk pertanyaan dibaca saya Bu, belum bisa on mic ya. Baik. Menjawab Bu Manda, selamat siang Bu Manda. Ya, jadi kalau di laporan itu yang biasa kami lakukan gitu ya, yang sederhana memang emisi termasuk harus kita laporkan karena memang itu menjadi salah satu kelengkapan gitu ya. Nah, kalau yang kami biasa lakukan itu untuk emisi 1 yang tadi saya sampaikan adalah penggunaan energi langsung, BBM, solar, LPG, LNG, B40, B35, macam-macam lah.
itu kita bisa kita bantu hitung gitu. Kita akan tentukan faktor emisinya berapa, kemudian nilai kalorinya berapa, itu kita bisa hitung gitu. Termasuk yang perjalanan dinas dengan pesawat. Nah, kalau SI16 itu kan sederhana tadi saya sampaikan. Emisi 3 itu kalau SI16 adalah emisi yang dihasilkan dari perjalanan dinas dengan pesawat. Nah, itu yang dibutuhkan apa Pak Dwi? Adalah pertama kelas kabin Bapak Ibu. Pakai ekonomi, pakai first class, pakai bisnis gitu ya. Kemudian nama bandara keberangkatan, biasanya 3 ya. Misalnya HLP, Halim gitu ya. Cengkareng, CKG atau apa gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk penghitungan emisi cakupan 3 perjalanan dinas pesawat adalah kelas kabin, bandara keberangkatan, terus gaurus nama bandara tujuan. Nah, kami akan olah dengan kalkulator karbon dari Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional. Nanti keluarlah berapa kilogram CO2 dalam perjalanan dinas itu. Bonusnya, di dalam hasil itu kita akan bisa ketahuan berapa jarak perjalanan dinas itu oleh gitu ya. Kemudian kita dapat juga berapa volume aftur yang dikeluarkan dalam kilogram satuannya. Kita bisa konversi kilogram ke liter ke gigajoule gitu ya. Sejauh ini kami bantu yang 3 itu. Nah, tetapi untuk emisi yang versi IDX tentu itu sangat detail, itu perlu konsultan lain gitu ya, karena angka-angkanya lumayan detail ya. Dan memang butuh waktu. Misalnya tadi ada klausul emisi dari perjalanan karyawan dari rumah ke kantor. Kalau 3.000 karyawan, bayangkan kita harus naiknya apa? Nah, LRT, naik ini itu harus di-take up tuh. Jadi itu yang menjadi penting adalah pertama pengumpulan data ya supaya valid. Kalau alat ukurnya sih banyak, yang sekarang aplikasi yang sudah menyediakan banyak tuh Pak Ibu. Saya beberapa kali ikut event itu yang ada mereka menjadi tools gitu ya. Tetapi bagi kami yang lebih concern adalah apakah data yang dikumpulkan itu valid atau tidak itu dulu. Karena kalau datanya nggak valid, alat apapun yang nggak valid gitu. Nah, gitu. Kalau carbon credit, carbon credit belum semua mengadopsi. Yang sering ya, yang pernah juga adalah carbon offset Bapak Ibu. Nah, ini konteksnya adalah kalau ngomongin emisi, kita harus ngomongin tentang roadmap net zero emission perusahaan kita tahun berapa. Nah, kalau kita ngomongin roadmap kan kita ngomongin minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun gitu ya untuk roadmapnya dibatasi. Nah, kembali lagi kita harus punya baseline dulu untuk emisi. Misalnya kita pakai baseline tahun 2024. Nah, baseline itu harus benar-benar angka yang valid. Maksudnya angka valid itu angka yang benar-benar sudah mencakup emisi yang kita hasilkan. Angka-angka waktu COVID tentu nggak pantas, nggak layak jadi baseline karena kan ya nggak bisnis as usual nggak jalan gitu. Misalnya kita pakai penetapan 2024 jadi baseline. Oke. Misalnya baseline kita emisi kita sekian ton CO2. Nah, kita biasa dituntut untuk menyusun roadmap zero emission 5 tahun ke depan harus 0 atau 10 tahun ke depan harus 0. Nah, apa upayanya? Oh, mengganti ini gitu. Nah, carbon credit juga carbon offset bisa di situ, Bu. Gitu. Nah, kalau carbon offset itu lebih sederhana tanda petik ya. Saya kemarin membantu salah satu klien yang dia sudah punya baseline 2019. Nah, semua hitungan energi emisi itu harus dijadikan patokan dari 2019. Tahun 2024 harus turun sekian persen dari tahun itu. Dan itu diwujudkan. Nah, walaupun jumlahnya tidak banyak gitu ya, itu salah satu upaya adalah carbon offset. Perusahaan ini melakukan penghijauan lahan kritis di 30 hektar di Jawa Barat, di Bandung, Cianjur, dan Bogor. Tanamannya alpukat karena jadi kayak di Bogor itu gunung-gunung yang dulu ditanamin sayuran itu diganti dengan tanaman keras. Kenapa? Supaya menahan longsor. Terus kenapa dipilih alpukat? Karena itu kerjasama dengan kelompok tani, sehingga selain bermanfaat untuk kelestarian lahan, tapi juga punya nilai ekonomi. Nanti SROI-nya, SROI-nya lebih bagus, kira-kira gitu Bu. Nah, carbon offset. Jadi carbon credit sependek saya bantu memang belum banyak diabsorb. Ke depan sih rasanya kan sudah ada regulasinya ya, mungkin tahun 2025 sudah akan mulai itu klien-klien menggunakan carbon credit gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau emisi itu memang salah satu hal yang tidak mudah karena tadi, kalau apalagi yang TBK Bapak Ibu, emiten TBK yang tadi Pak IDX itu lumayan tuh. Lumayan dalam konteks sangat terinci gitu ya. Bahkan kalau kita beli fotokopi, mesin fotokopi misalnya, itu kita cek loh. Mesin itu dulu menghabiskan berapa emisi. Aduh gitu.
Nah, kira-kira gitu Bu. Jadi mudah-mudahan menjawab, tapi kalau belum kita diskusi kembali. Saya kembalikan ke Mbak Siti untuk Bu Manda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Mungkin dari Bu Manda ada tanggapan, Bu? Oke, mungkin dirasa cukup ya, Pak Dwi, dari Bu Manda. Tadi izin maaf tadi dari pertanyaan, eh iya baik dari Iya. Baik, baik. Dari pertanyaan dari Bu Pratiwi tadi ke skip, tapi mohon maaf Bu, tadi untuk pertanyaan dari Bu Pratiwi ini sudah dibahas yang tadi sebelumnya oleh Pak Dwi, jadi mohon izin untuk kami skip terlebih dahulu. Nah, mungkin geser Pak dari pertanyaan lanjutan dari Bu Zulmedia, Media ya. yang Oke. mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Pak dari sesi ini karena keterbatasan waktu. Ya. Atau ini dari Bu Zulmedia ada bisa on mic atau saya bacakan aja Bu pertanyaannya. Oke, saya bacakan aja ya mungkin ya Pak. Baik. Jadi Bu Zulmedia ini pertanyaannya Pak, siapakah yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penerapan Sustainability Report BOD dan BOC? Ya. Mungkin bisa sekaligus nih Pak, sekaligus menyambung pertanyaannya Bu Zulmedia, bisa Oke. dijelaskan juga Pak, biasanya siapa yang menjadi PIC dari Oke. divisi apa dan bagaimana timeline Oke, oke. end-to-end-nya supaya perusahaan ini bisa persiapan gitu Pak, on Ya, schedule ya, serta ya, ya. dokumen apa yang harus siap sejak Siap, siap, awal supaya siap. tidak berat saat menyusun itu Ya, Pak mungkin. ya. Baik. Mbak Bu, terima kasih. Bu Zul, salam kenal. Jadi kalau sebetulnya soal siapa itu, kalau di POJK itu ada namanya, di lampiran itu ada siapakah unit personel itu yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan atau kegiatan berkelanjutan. Nah itu fokusnya sebenarnya adalah siapa sih di perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Nah ada banyak perusahaan yang membentuk ya, membentuk nih misalnya divisi sustainability gitu ya. Nah ada yang masuknya di divisi TJSL, macam-macam sih Bu. Ada yang tidak ada secara spesifik tapi masuk di sekper, macam-macam. Nah, tapi memang lebih bagus kalau memang perusahaan punya divisi sendiri gitu ya, divisi sustainability, nanti nyantol ke atasnya ke direktur apa gitu, misalnya direktur kepatuhan gitu. Nah, nanti ketika sudah ada divisi sendiri, nanti ada job desk gitu ya. Ini siapa divisinya, siapa anggotanya, bertanggung jawab kepada siapa, peran komisaris seperti apa di situ harus ada gitu. Jadi Dekom tetap harus juga punya peran, Bu Zul, karena Dekom harus menjadi pengawas gitu ya, pengawasnya. Jadi divisi sustainability tanggung jawab pada direktur kepatuhan misalnya gitu ya, atau mitigasi atau menris gitu, kemudian hasilnya harus tetap dipelototi oleh direksi. Jadi masing-masing punya peran, Ibu. Nah, itu yang sering memang sekper yang paling banyak ketimbang sampur itu sekper apa sekper gitu. Itu yang paling banyak. Tapi akan baik kalau memang punya divisi sendiri karena supaya tanggung jawab lebih jelas gitu. Nah, kemudian apa tadi, Mbak? DCC kan kalau itu kan siapa gitu ya. Terus kalau ya soalnya kalau tentang keperluannya apa ya, kalau kami sarankan itu memang lebih bagus divisi sustainability kemudian punya cetak biru. Cetak biru itu misalnya lingkungan siapa PIC-nya gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak sosial, SDM siapa, K3 siapa. Dengan cara itu maka setiap PIC sudah punya patokan. Bahkan kalau ganti PIC pun sudah punya patokan. Yang terjadi adalah tidak punya buku putih gitu ya. Ganti PIC, PIC-nya lain pindah, nggak mungkin tuh nanya, kamu pindah. Ah itu sering terjadi, makanya kami sering kepada teman klien, Bapak Ibu, yuk ciptakan, buatlah buku putih. Tugasnya ini, sehingga siapapun yang nanti jadi PIC ngerti, kira-kira gitu. Itu sih. Untuk datanya ya sangat tergantung tadi, Bu. Kalau sudah ada PIC-nya dengan mudah kita ngumpulin data. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kalau SR paling nggak 3 tahun. Dimintanya 3 tahun untuk perusahaan sudah existing lebih 3 tahun. Kira-kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Mungkin dari mohon izin dari Ibu atau Bapak tadi Zulmedia ada tanggapan?
Oke, sepertinya sudah cukup Pak, sudah puas dengan jawabannya Pak Dwi. Terima Nanti kasih kita Pak. diskusi di luar. Ya, ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau Pak Dwi mungkin Oh iya itu. bisa Ada yang tanya tuh Mbak, melalui Pak Aristo tuh. Maaf kalau mau bagaimana dengan Pak Ati apa kontak nanti teman-teman KNMB lah. ya nanti Monggo sangat bisa terbuka. menghubungi KMMB ataupun melalui Ya, Evolva Pro. ya, Nanti bisa discuss lebih lanjut ya Bapak Ibu mengenai ya, sustainability report ataupun dengan Pak Dwi-nya langsung seperti itu. ya. Nah, karena keterbatasan waktu nih Pak Dwi, mohon maaf mungkin pertanyaan dari Bapak atau Ibu Zulmedia ini menjadi pertanyaan terakhir di webinar series kali ini Pak. Eh, Terima kasih Pak Dwi atas Oke, waktunya dan sesi tanya jawabnya yang sangat berharga Pak, dan terima kasih atas oke. sharing pengetahuan dan ilmunya Pak. Saya ucapkan Baik, terima kasih sami-sami. Pak Dwi. Sami-sami, Baik, sami-sami Bapak Ibu. ya, baik Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, mungkin dari Bapak Ibu peserta di webinar series kali ini bisa mengisi Bapak Ibu link absensi yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat Zoom, dan nanti sertifikat itu bisa di-share di bisa di-share melalui sosial media kami, yaitu ada WhatsApp grup Bapak Ibu yang mungkin bisa diakses juga, bisa join. Jadi nanti untuk informasi-informasi lebih lanjut tentang webinar series selanjutnya itu akan diinformasikan di grup WhatsApp kami ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link absensi sebagai salah satu prasyarat untuk nanti diberikan sertifikat seperti itu. Nah, sekali lagi mohon maaf sesi pertanyaan dari Bapak Ibu Zumadia menjadi pertanyaan terakhir, namun jangan sedih Bapak Ibu bahwa webinar series kali ini tetap bisa diakses atau bisa dilihat kembali di sosial media kami di YouTube KMMB Consulting. Dan juga ada pun webinar series selanjutnya yang tidak kalah menarik yang mungkin tetap ada ya di setiap hari Jumat, kecuali mungkin tanggal merah itu kita tidak ada untuk webinar series KMMB. Nah, mungkin sebelum mengakhiri webinar spesial series pagi hari ini, Pak, mungkin sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini, Pak. Nah, mohon mungkin dari Bapak Ibu semua untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Nah, nanti kita akan foto bersama-sama. Mungkin saya tunggu sebentar untuk Bapak Ibu bisa persiapkan on cam gitu ya. Baik, mohon izin untuk Bapak Ibu bisa berkenan aktifkan kamera atau on cam supaya kita bisa foto bersama. Baik, oke. Mungkin dari tim bisa membantu untuk foto ataupun capture ya dari setiap slide ini. Baik, saya pandu untuk foto di slide yang pertama. Baik, siap-siap Bapak Ibu. Saya hitung mundur 3, nanti akan di-capture oleh tim. Baik, 1, 2, 3. Oke, next, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, next, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan slide yang kelima terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk menghadiri webinar series kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak kepada Pak Dwi yang berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga dari Bu Rere dari Evolva Pro yang sudah menghadiri webinar kali ini. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Cindy Paulina selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih. Sehat, sukses selalu. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih Pak Dwi. Izin pamit. Ya, selamat pagi semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy.